Selamat pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali menjumpai Anda bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Diduga korslet di salah satu ruangan sekolah menengah kejuruan Santo Antonius, Merauke, terbakar. Pasca terbakar, pelayanan pasien di Rumah Sakit AB Pura belum normal. Polisi gerebek pabrik miras oplosan di Timika. SMK Santo Antonius Merauke, Kamis kemarin terbakar. Kobaran api berasal dari gedung praktik atau bengkel siswa yang kemudian dengan cepat merambat ke ruangan lain karena di dalam ruangan terdapat banyak barang yang mudah terbakar. Kebakaran ini membuat panik siswa yang sedang belajar. Mereka sontak memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun api malah semakin cepat merambat ke aula SMK dan satu ruang kelas. Ini ada berapa ruang ini, Pak? Ini ruang aula sih, Aula, dengan bengkelas. bengkelas, berarti 3 ruang, Pak ya? 3 ruang. Tadi jam berapa itu, Pak, kejadiannya? Jam 1, Pak. Tapi memang sudah pulang anak-anak semua, Pak ya? Belum, anak-anak belum masih ada ini pulang semua. jam 2 sih. Itu penyebabnya apa? Dari apa? Koslet. Proses ini, Pak ya? Oh gitu. Ini bengkel isinya apa aja, Pak, dalam ini? Ya, itu trafo-trafolas, Berapa las ya? Bengkel untuk listrik ya? las. Las gitu. Katanya ada alat drum band. Iya, betul. Alat drum band. Ruangan aula. Oh gitu. 1 jam kemudian 2 mobil pemadam milik Pemkab Merauke tiba dan langsung memadamkan api. Namun banyak barang berharga yang hangus terbakar, termasuk sejumlah peralatan praktik milik sekolah, serta 1 set perangkat drum band. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tim identifikasi Satuan Reskrim Polresta Jayapura Kota bersama Lab 4 Polda Papua Kamis siang melakukan olah TKP di lokasi kebakaran di ruang logistik Rumah Sakit Umum AB Pura. Petugas Lab 4 menyisir seluruh sudut ruangan logistik rumah sakit yang diduga merupakan asal muasal api. Petugas mengambil sejumlah barang bukti seperti arang dan bekas kabel dari instalasi listrik. Barang bukti tersebut akan diperiksa di Lab 4 Polda Papua untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Saya melaksanakan olah TKP kebakaran khususnya di RSUD AB Pura Jayapura. Kemudian untuk daripada hasilnya kami akan sudah saya bawa ke Puslab untuk dilakukan uji secara laboratorium kriminalistik. Dan yang kedua, barang bukti yang kami ambil adalah abu arang. Oke, teman-teman nanti selanjutnya bisa perkembangan nanti dari hasil daripada kita nanti kita serahkan ke Polresta. Sementara itu pelayanan di rumah sakit masih belum normal. Seluruh pasien yang sempat dirawat di halaman rumah sakit sudah dipindahkan ke ruangan. Untuk pasien baru, rumah sakit memindahkan ruangan IGD ke ruang poliklinik. Hampir di instalasi gizi itu hanya 35% bisa operasional hari ini karena memang listrik dan air tidak bisa jalan, tapi sudah diatasi dengan kita melakukan pemasangan kabel-kabel sementara untuk listrik di instalasi gizi. Lalu ada mobil tangki milik Rumah Sakit AB Pura sedang mengisi air untuk stay 24 jam untuk isi agar makanan ke pasien tidak terbengkalai. Jadi makanan pasien tetap terpenuhi sejak kemarin sampai dengan hari ini. Kemudian untuk IGD tidak dapat melakukan pelayanan di IGD karena berpotensi lantai 2-nya di atas IGD itu yang menjadi pusat titik kebakaran pertama. Jadi kita alihkan IGD ke ruang poli sementara di samping rumah sakit, di mana sebenarnya itu IGD yang mula-mula yang masuk ke AB Pura, pelayanan IGD tetap berjalan di situ dengan menambah tenda darurat. Kemudian pelayanan pasien ruang anak kita alihkan sementara ke ruang bedah untuk ruang anak. Jadi pelayanan di Rumah Sakit AB Pura sampai saat ini baik pelayanan rawat jalan, rawat inap maupun emergensi masih bisa teratasi dan berjalan dengan baik.
Rabu lalu kebakaran terjadi di RSUD AB Pura. Api melahap sebagian lantai 2 gedung yang menyimpan logistik dan sebagian ruang perawatan anak. Kebakaran ini menimbulkan kepanikan sehingga pasien yang sedang dirawat terpaksa dievakuasi ke halaman rumah sakit. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Polisi membongkar peredaran minuman keras oplosan dengan menggerebek tempat penyulingan di distrik Mimika Timur. Selain dibongkar, lapak penyulingan ini juga dibakar sehingga pemilik tidak bisa lagi memproduksi miras oplosan. Sudah lama minuman keras lokal jenis Sopi ini beredar di Mimika dan meresahkan masyarakat. Tidak jarang keributan dan kecelakaan lalu lintas terjadi dipicu minuman keras. Polres Mimika akan terus gencar memberantas peredaran minuman keras di Mimika. Baik pemilik dan pengedar akan ditangkap dan dijatuhi hukuman. Jajaran Polres Mimika telah melaksanakan penindakan secara tegas kepada pemilik tempat produksi miras minuman lokal yang beroperasi di wilayah distrik Mimika Timur, yang mana penindakan itu dipimpin langsung oleh Kapolsek Mimika Timur bersama anggotanya. Kemudian dari hasil yang didapat, beberapa tempat pabrik produksi minuman jenis lokal, sehingga dilakukan pembongkaran dan dimusnahkan barang bukti di TKP. Karena jarak yang ditempuh dari Polsek ke TKP itu sangat jauh dan menggunakan perahu. Sayangnya, saat penggerebekan, polisi tidak berhasil meringkus pemilik penyulingan Sopi karena berhasil melarikan diri ketika aparat tiba. Minuman keras lokal jenis Sopi dibuat dari hasil sulingan buah aren. Biasanya agar lebih memabukkan, Sopi kerap dicampur bahan berbahaya seperti vermipan atau autan, sehingga tidak mengherankan banyak nyawa yang melayang karena menenggaknya. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang saat ini melanda Merauke, Papua Selatan. Sebagian perairan juga dilanda cuaca buruk. Tinggi ombak mencapai 3 hingga 4 meter sehingga banyak nelayan tidak berani mencari ikan. Menurut BMKG, cuaca buruk ini disebabkan siklus perubahan cuaca dari hujan ke musim kemarau. Jadi saat ini memasuki masa pancaroba atau peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Jadi ciri dari musim pancaroba itu adalah wilayah Merauke ini ketika masa pancaroba pada siang hari itu bisa terasa sangat panas dan pada sore hari itu bisa terjadi curah hujan yang cukup tinggi, yaitu adanya pertumbuhan awan-awan cumulonimbus seperti yang mengakibatkan hujan lebat dan juga disertai petir dan juga angin kencang. Dan ini juga berdampak untuk di wilayah perairan tentunya. Apabila ada peningkatan kecepatan angin di wilayah perairan juga akan berdampak pada ketinggian gelombang di wilayah perairan Merauke dan juga sekitar Laut Arafura. BMKG memperkirakan musim hujan di Merauke akan berakhir pada akhir Mei dan setelah itu akan memasuki musim kemarau. Menurut BMKG, kondisi cuaca seperti ini masih akan terjadi dalam kurun waktu 2 pekan ke depan, namun dengan frekuensi yang terus menurun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.